Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kumpulan video presentasi SKI kelas 9 MTSYI Raja Mandala. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Octaviani Putri dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 contoh misi utama Nabi Muhammad SAW. 3 misi utama Nabi Muhammad SAW adalah membangun masyarakat yang adil, menyebarkan ajaran tauhid, juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Nabi Muhammad memiliki strategi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Alasannya adalah untuk mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual untuk menghadapi tantangan yang lebih. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah untuk mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Strategi ini berhasil karena terciptanya solidaritas yang kuat dan ekonomi yang kokoh. Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah menciptakan kerangka hukum yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 9C. Di sini saya akan menyampaikan 3 contoh misi utama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membangun masyarakat yang adil. Yang kedua, mengajarkan ajaran tauhid. Dan yang ketiga, mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Alasan utama Nabi Muhammad SAW memilih strategi tersebut yaitu untuk mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 9C. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasan utama Nabi Muhammad SAW memilih strategi tersebut adalah mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dampak utama dari strategi tersebut adalah terciptanya solidaritas sosial dan ekonomi yang kokoh di antara umat Islam. Satu langkah penting yang diambil Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dampak utama dari program Madinah adalah menciptakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan pasar Madinah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu lapangan riba. Dalam konteks ekonomi kekinian, praktik riba dapat dikaitkan dengan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Prinsip ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah transparansi dalam berdagang. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, prinsip ini dapat diwujudkan dengan mencantumkan informasi produk secara jujur di platform e-commerce. Salah satu prestasi utama Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi adalah pembentukan Baitul Mal
sebagai lembaga keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kontribusi besar dalam menjaga kesatuan umat Islam melalui penyusunan kitab suci Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Konflik politik dan sosial masa Khulafaur Rasyidin menjadi salah satu faktor utama berdirinya Daulah Umayyah. Peristiwa paling signifikan dalam memicu konflik tersebut adalah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor sosial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah adalah sentimen kesukuan yang kuat, terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa, kelas 9C. Kali ini saya akan membacakan tentang prinsip Nabi Muhammad SAW. 3 contoh misi utama Nabi Muhammad SAW. 1. Membangun masyarakat yang adil. 2. Menyebarkan ajaran tauhid. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasannya adalah mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fidan Nusinta. Saya dari kelas 9C. Saya akan menerangkan tentang prinsip Nabi Muhammad. Poin pertama adalah salah satu strategi Nabi Muhammad SAW adalah mendakwah bersembunyi-sembunyi. Alasannya karena Nabi Muhammad mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual. Poin keduanya adalah salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dampak salah satunya adalah menciptakan solidaritas sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Triguntari. Saya dari kelas 9C. 3 contoh misi utama Nabi Muhammad SAW. Membangun masyarakat yang adil, menyebarkan ajaran tauhid, mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Alasan utama Nabi Muhammad SAW memilih strategi tersebut adalah mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satu strategi Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dampak utama dari strategi tersebut adalah terciptanya solidaritas sosial dan ekonomi yang kokoh di antara umat Islam. Salah satu langkah penting yang diambil Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dampak utama dari Piagam Madinah adalah menciptakan kerangkuman yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan pasar Madinah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu larangan riba. Dalam konteks ekonomi kekinian, praktik riba dapat dikaitkan dengan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Prinsip ekonomi yang dicontohkan Nabi Muhammad di Madinah adalah transformasi dalam berdagang. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, prinsip ini dapat diwujudkan dengan mencantumkan informasi produk secara jujur di platform e-commerce. Satu prestasi utama Khalifah
Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi adalah pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kontribusi besar dalam menjaga kesatuan umat Islam melalui penyusunan kitab suci Al-Quran, yang dikenal dalam Mushaf Utsmani. Konflik politik dan sosial masa Khulafaur Rasyidin menjadi salah satu faktor utama berdirinya Daulah Umayyah. Peristiwa paling signifikan dalam memicu konflik tersebut adalah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor internal yang paling signifikan menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan kelompok Mawali terhadap diskriminasi sosial. Faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Daulah Abbasiyah dalam menggulingkan Daulah Umayyah adalah propaganda yang efektif yang disebarkan oleh keturunan Abbas di wilayah Persia. Faktor utama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah kebijakan khalifah yang mendukung penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang seni dan budaya adalah munculnya gaya arsitektur. Gaya arsitektur yang baru menggabungkan unsur-unsur Persia dan Islam. Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan kontribusi besar dalam pengembangan matematika ialah Al-Khwarizmi. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Muslim terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, dikenal karena kontribusinya dalam bidang kedokteran. Faktor sosial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah adalah sentimen kesukaan yang kuat terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaulani Fitria, saya dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 misi utama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada membangun masyarakat yang adil, yang kedua menyebarkan ajaran tauhid, yang ketiga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena Nabi Muhammad ingin mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual menghadapi tantangan yang lebih besar. A few moments later. Adapun juga salah satu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dampak utama dari strategi tersebut adalah terciptanya solidaritas sosial dan ekonomi yang kokoh di antara umat Islam. Salah satu langkah penting yang diambil adalah membuat piagam Madinah untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur antara kelompok di Madinah. Sama juga mendirikan pasar di Madinah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yaitu larangan riba. Riba juga bisa disebut dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Prinsip ekonomi yang dicontohkan adalah transparan dalam berdagang. Prestasi utama Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan juga memiliki kontribusi besar dalam menjaga kesatuan melalui penyusunan kitab suci Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Konflik politik dan sosial masa Khulafaur Rasyidin menjadi salah satu utama faktor berdirinya Daulah Umayyah. Konflik tersebut adalah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan.
Faktor sosial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah adalah sentimen kesukuan yang kuat, terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nilai keteladanan yang dapat diambil adalah menjunjung tinggi integrasi ilmiah dan tanggung jawab moral di setiap penelitian. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana. Tindakan yang paling mencerminkan beliau adalah mengenakan pakaian dan makan makanan yang sederhana serta menolak kemewahan. Prinsip utama kepemimpinan Umar bin Khattab Abdul Aziz adalah keadilan. Kita juga dapat menerapkannya di lingkungan sekolah dengan cara menegakkan peraturan sekolah tanpa pandang bulu meskipun kepada teman dekat. Faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan kelompok Mawali terhadap diskriminasi rasial. Faktor eksternal yang memberikan kontribusi keberhasilan Daulah Abbasiyah dalam menggulingkan Daulah Umayyah adalah propaganda yang efektif yang disebabkan oleh keturunan Abbas di wilayah Persia. Faktor utama mendorong pengembangan ilmu pengetahuan adalah kebijakan khalifah yang mendukung penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak perkembangan dalam bidang seni dan budaya adalah munculnya gaya arsitektur baru yang menggabungkan unsur Persia dan Islam. Ilmuwan Muslim yang dikenal sebagai Bapak Aljabar yang mengembangkan matematika ialah Al-Khwarizmi. Ada juga Ibnu Sina yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang kedokteran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kartika. Saya kelas 9C akan membuatkan video penjelasan SKI. 3 contoh misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membangun masyarakat yang adil. Yang kedua, menyebarkan ajaran tauhid. Yang ketiga, mengajarkan betapa pentingnya menjaga lingkungan. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk memperkuat iman pengikutnya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar agar umat Islam bersatu. Yang kedua, Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah. Piagam ini mengatur antar kelompok agar menciptakan kehidupan yang damai. Yang ketiga, prinsip ekonomi Islam. Nabi melarang riba dalam kegiatan ekonomi karena prinsip ekonomi Islam menekankan kejujuran, transparansi berdagang. 4. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Utsman bin Affan menyusun Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sederhana. Yang kelima, dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Konflik politik menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang keenam atau yang terakhir, ilmuwan Muslim. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar dan Ibnu Sina dikenal atas jasanya di bidang kedokteran.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 3 misi Nabi Muhammad SAW. 1. Membangun masyarakat yang adil. Nabi Muhammad SAW menekankan keadilan sebagai pilar utama masyarakat ideal. Beliau mengajarkan agar setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum dan sosial, tanpa memandang suku, status, atau kekayaan. Hal ini diwujudkan dengan menghapus sistem perbudakan dan memberikan hak-hak bagi budak. 2. Menyebarkan ajaran tauhid. Misi sentral Nabi Muhammad SAW adalah menyebarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari penyembahan berhala dan takhayul, serta mengarahkan ibadah dan ketaatan hanya kepada Sang Pencipta. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasikan secara berlebihan. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai hadis dan praktik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelas 9B. Saya akan membuat video tentang pelajaran SKI. Yang pertama, nomor 1, 3 contoh misi utama Nabi Muhammad SAW. A. Membangun masyarakat yang adil. B. Menyebarkan ajaran tauhid. C. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnafira Salsabila akan membuat video SKI. 3 misi utama Nabi Muhammad SAW. 1. Membangun masyarakat yang adil. 2. Mengajarkan ilmu tauhid. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmat dari 9B akan membuat video SKI tentang 3 misi utama Nabi Muhammad SAW. 1. Membangun masyarakat yang adil. 2. Menyebarkan ajaran tauhid. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sutia, saya dari kelas 9B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi SKI mengenai misi utama Nabi Muhammad SAW. Misi utama Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3, yaitu 1. Membangun masyarakat yang adil. 2. Menyebarkan ajaran tauhid. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Adapun salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasan Nabi Muhammad SAW memilih strategi tersebut adalah untuk membangun pengikutnya secara mental dan spiritual untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Nabi Muhammad juga memiliki strategi di Madinah, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Dampak utama dari strategi tersebut adalah terciptanya solidaritas sosial dan ekonomi di antara umat Islam. Salah satu langkah penting yang diambil Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dampak utama dari Piagam Madinah adalah terciptanya kerangka hukum yang mengatur hubungan berbagai kelompok di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan Pasar Madinah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu larangan riba. Dalam konteks ekonomi kekinian, praktek riba dapat dikaitkan dengan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Prinsip ekonomi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah berdagang secara transparan. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, prinsip ini dapat diwujudkan dengan mencantumkan informasi produk dengan jujur di platform e-commerce. Salah satu prestasi utama
Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi adalah pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kontribusi besar dalam menjaga kesatuan umat Islam melalui penyusunan kitab Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Konflik politik dan sosial masa Khulafaur Rasyidin menjadi faktor utama berdirinya Daulah Umayyah. Peristiwa paling signifikan dalam memicu konflik tersebut adalah peristiwa tahkim antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor sosial yang memberikan kontribusi besar terhadap perubahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah adalah sentimen kesukuan yang kuat, terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nilai keteladanan ilmuwan muslim terdahulu yang relevan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa kini adalah memiliki semangat mencari ilmu yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari ilmuwan muslim terdahulu dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini adalah menjunjung tinggi integritas ilmiah dan bertanggung jawab moral dalam setiap penelitian. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sederhana. Tindakan yang paling mencerminkan dalam kesederhanaan beliau di kehidupan sehari-hari adalah mengenakan pakaian dan memakan makanan yang sederhana serta menolak kemewahan. Prinsip utama kepemimpinan Umar bin Khattab adalah keadilan. Kita dapat menerapkan prinsip tersebut di lingkungan sekolah dengan cara menegakkan aturan secara tegas tanpa pandang bulu meskipun teman dekat. Faktor internal yang paling signifikan menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan kelompok Mawali terhadap diskriminasi rasial. Faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Daulah Abbasiyah dalam menggulingkan Daulah Umayyah adalah propaganda efektif yang disebarkan oleh keturunan Abbas di wilayah Persia. Faktor utama mendorong penyebaran ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah kebijakan Khalifah yang mendukung penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang seni dan budaya adalah munculnya gaya arsitektur baru yang menggabungkan unsur-unsur Persia dan Islam. Ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang dikenal sebagai Bapak Aljabar dan berkontribusi besar dalam pengembangan matematika ialah Al-Khawarizmi. Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, dikenal karena kontribusinya di bidang kedokteran. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnafira Salsabila akan membuat video SKI. 3 misi utama Nabi Muhammad SAW. 1. Membangun masyarakat yang adil. 2. Mengajarkan ilmu tauhid. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan.